5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Kita mulai pembelajaran. Kita berdoa dulu, nggih. Silahkan ketua kelas Mas Sulin untuk memimpin doa teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Mbak Fatihah udah hadir. Mbak Fatihah hadir, Bu. Kemarin sakit apa nggak masuk? Mbak Fatihah kemarin Batuk, sakit apa? Bu. Oh, batuk. Sekarang udah sehat. Ada yang ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Kemarin kita belajar tentang wudhu. Kalau kemarin kita belajar tentang wudhu, sekarang kita belajar tentang sholat. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik mampu menguraikan hakikat sholat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengkomunikasikan dalil nakli atau dalil Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menjabarkan rukun-rukun sholat. Nah, sebelum Bu Umi mulai pembelajaran, semuanya pernah melakukan sholat nggak? Pernah. Ada yang tadi pagi tidak sholat subuh, ada nggak? Saya subuh, Bu. Ada yang Sholat semua, Bu. Sholat semua, Sholat, alhamdulillah. Sholat. Yang kedua, mengapa sholat itu penting? Penting nggak kira-kira sholat? Penting sekali. Karena sholat yang agama. Karena Sholat adalah yang yang agama. Oke, ada lagi jawaban yang lain mungkin? Kewajiban, Bu. Oke, kewajiban sebagai Seorang muslim. Kemudian, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat? Sudah tahu belum bagaimana tata cara sholat yang benar? Sudah melaksanakan, tapi itu bener enggaknya enggak tahu, Ibu. Kalau misalnya Karena gatel, Bu. ikut-ikutan aja. Nah, ikut-ikutan. Kalau misalnya gatel, garuk-garuk gini, boleh nggak? Batal nggak? Seperti itu. Batal nggak kira-kira? Itu dia. Enggak tahu. Terus apa aja, Bu, yang batalkan itu? Nah, nanti kita bahas ya. Kemudian, nah ini ada dua gambar. Yang pertama gambar apa ini? Orang lagi sujud. Iya, orang lagi sujud, lagi sholat. Kemudian yang kedua ini gambar apa? Rumah. Gambar rumah. Rumah idaman. Rumahnya siapa? Oh, rumah idaman. Apa hubungan dari kedua gambar di atas? Ada yang bisa menjawab? Sholat tiang agama. Rumah ada tiangnya. Iya. Iya, kita semua punya rumah ya. Rumah itu Punya, ada pondasinya, ada tiangnya, ada atapnya. Kalau kita sebagai orang Islam, pondasinya yang sebagai pondasi itu apa? Syahadat. Kalau sholat itu sebagai apa? Tiangnya, penyangga. Kalau atapnya ini apa yang sebagai atap rumah ini? Dakwahnya. Jadi kalau misalnya seseorang itu syahadatnya bagus, dia orang Islam, kemudian atapnya bagus, dia suka bersedekah, suka berinfak, tapi tidak pernah melakukan sholat, ibaratnya rumah, pondasinya kuat, atapnya bagus, tapi nggak punya tiang. Kira-kira bisa ditempati apa tidak? Tidak, gendengnya roboh. Makanya itu ini sholat itu penting sekali. Selanjutnya, sholat itu apa tuh? Jadi sholat itu secara bahasa artinya adalah doa. Kenapa kok doa? Karena di dalam sholat itu isinya doa-doa semua. Doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah semua kegiatan yang dimulai dari ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat dan rukun tertentu. Ini gimana sih ini? Gini ya? Jadi kita itu tidak boleh sholat sak karepe dhewe, nggak boleh. Jadi ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini gambar apa ini kira-kira? Adzan, Bu. Iya, Adzan, Bu. Adzan itu panggilan untuk melakukan sholat. Ini dalilnya ada di Quran surat At-Taubah ayat 103. Oke, ini kemarin yang ikut lomba MAPSI siapa ini? Mas Sulin ya kayaknya ya?
Ya, juara itu, Ya, Bu. minta tolong dibacakan Mas Ulin yang kemarin ikut lomba MAPSI. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wa salli alaihim. Inna salataka sakanu lahum wa wallahu sami'un alim. Nah, jadi di dalam ayat ini artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan jiwa mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu atau sholat kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian yang selanjutnya, nah ini berdasarkan hukum pelaksanaannya, sholat itu ada 2. Yang pertama hukumnya fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Pernah dengar nggak fardu kifayah? Pernah. Pernah, Bu, tapi Jadi nggak tahu Pernah, Bu. artinya. nggak tahu artinya, tapi tahu contohnya, biasanya seperti itu. Fardu ain itu wajib untuk perorangan, misalnya sholat 5 waktu. Contohnya misalnya Bu Umi tidak sholat subuh, berarti yang berdosa siapa? Bu Umi sendiri. Nah, itu namanya fardu ain. Tapi kalau fardu kifayah itu wajib untuk sekelompok. Contohnya, jadi kalau satu kelompok itu ada 1 orang yang melakukan sholat, maka 1 kelompok itu terbebas dari dosa. Contohnya adalah sholat jenazah. Syarat wajib sholat. Siapa saja toh Bu yang wajib melakukan sholat itu? Jelas. Yang pertama adalah orang Islam. Yang kedua, balik itu artinya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Misalnya, tahu nek ngrasani kancane iki ora oleh misale. Ngapusi ibuke enggak boleh, maka dia sudah masuk dalam kategori balik. Yang ketiga, berakal dalam artian tidak gila. Makanya ada slogan wong edan bebas. Nah, kayak gitu. Memang jadi orang gila itu terbebas dari kewajiban sholat. Ada syarat sah sholat. Jadi sholat itu dikatakan sah apabila memenuhi syarat 4 ini. Yang pertama harus suci badan. Badannya harus suci dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Contoh dari hadas besar apa? Ada nifas. Kalau hadas kecil, ada yang bisa memberi contoh hadas kecil itu apa contohnya? Pipis. Iya. Buang air kecil, buang air besar. dan sebagainya. Yang kedua Kentut. Iya, kentut juga. Suci pakaian, jadi pakaiannya harus suci. Misalnya badannya sudah suci, tapi pakaiannya adalah kenaan telek cecak misalnya, maka kan terkena najis, jadi tidak boleh, tidak sah. Yang ketiga sama juga tempatnya juga harus suci. Yang ketiga telah masuk waktu sholat. Nah ini harus sudah masuk waktu sholatnya. Misalnya Mas Ulin ini senang banget sama bola misalnya. Nanti ada pertandingan bola Bu jam 3. Dari rumah itu 2:30. 2:30 udah waktu asar belum? Belum. Daripada aku engko ketinggalan nonton bola, tak sholat asar jam 2. Boleh apa tidak? Tidak. Sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktu sholat. Kemudian ini yang paling penting. Ada rukun sholat. Jadi sholat itu ada rukun-rukunnya dan ini harus dilakukan secara urut, secara tertib. Bu, kalau nggak urut gimana? Maka ibadah sholatnya tidak sah. Yang pertama harus niat. Niatnya kalau misal mau dilahirkan boleh, Bu, saya niatnya dalam hati, boleh nggak? Boleh. Kalau dilahirkan maka lebih bagus. Bu, saya nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris boleh nggak? Boleh. Bu, saya bisanya bahasa Korea, boleh nggak? Niat sholat pakai bahasa Korea, kira-kira boleh apa tidak? Boleh. Pakai bahasa Jawa, boleh. Pakai bahasa apapun boleh. Bahkan niat di dalam hati juga boleh. Yang penting niat. Yang kedua, nah ini. Berdiri apabila mampu. Bu, saya nggak bisa berdiri, duduk boleh nggak? Boleh. Kalau nggak bisa duduk, bisa dengan berbaring. Nah ini. Kalau berbaring pun tidak bisa menggerakkan tangan, bisa dengan isyarat dengan apa? Mengedipkan mata. Bu, misalnya nggak bisa mengedipkan mata, berarti sudah ya sudah isyad, sudah tidak punya kewajiban untuk sholat. Nah, kemudian mengucapkan salam. Nah ini salamnya berapa kali? 1 kali apa 2 kali?
2 kali. 2 kali. Salam yang pertama itu hukumnya wajib. Kemudian salam yang kedua hukumnya adalah sunnah. Misalnya Bu Umi nih misalnya. Bu Umi, Assalamualaikum. Habis kum ini misalnya Bu Umi kentut misalnya. Maka sholatnya sah apa batal? Karena selesai nggak batal. Kalau Bu Umi baru as belum selesai, baru as Gitu. kemudian kentut, maka batal apa tidak sholatnya? Batal, Bu. Batal. Dan Batal. harus diulangi lagi. Terakhir harus tertib, tidak boleh aku sholatnya pengen rukuk sik Bu, habis itu pengen sujud, maka sholatnya juga tidak sah. Kenapa? Karena rukun ini harus dilakukan secara tertib. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Yang membatalkan sholat apa saja, Bu? Berarti. Ya, yang membatalkan sholat apa saja? Ada yang bisa memberi jawaban? Kentut. Iya, kentut. Apalagi? Kena najis. Kena najis, ujuk-ujuk kena cecak lewat terus nelai rukuhe misalnya. Lah itu juga batal sholatnya. Itu batal ya? Batal. Kenapa? Karena pakaiannya tidak suci. Apalagi merubah niat. Merubah niat itu juga membatalkan sholat. Ada lagi yang lain? Murtad atau keluar dari Islam itu juga membatalkan sholat. Biar nggak bosen. Bisa dilihat, ya bisa dilihat ini instruksinya. Coba dibaca, Bu Fatihah, coba dibaca ini instruksinya Bu Umi. Ikuti apa yang saya lakukan, jangan lakukan apa yang saya katakan. Iya, ikuti apa yang Bu Umi Konsentrasi. lakukan. Iya, ikuti apa yang Bu Umi lakukan, jangan lakukan apa yang Bu Umi katakan. Misalnya Bu Umi pegang hidung, tapi bilangnya pegang telinga, maka kalian pegang hidung apa telinga? Hidung. Hidung. Pegang hidung. Nah, bisa dicoba? Bisa Ya, dicoba Bu. ini kelihatan banget nanti. Bisa, Yang Bu. ngantuk juga kelihatan, yang konsentrasi juga kelihatan. Pegang telinga. Mbak Istiqomah masih salah ini. Mbak Mul juga masih salah. Bu Umi bilang pegang hidung. Pegang hidung. Oke, sudah konsentrasi semua. Bu Umi bilang pegang mulut. Pegang mulut. Ini Mbak Laila masih salah ini, pegang mata malahan. Padahal nggak ada yang pegang mata ini. Setelah ini nanti kalian gabung sama kelompoknya masing-masing. Bu Umi mau diskusi. Sebelum pertemuannya akan datang kita praktek. Kita bisa praktek sholat masing-masing. Jadi masing-masing individu ya. Masing-masing individu pertemuannya akan datang praktek. Sebelum itu kita diskusi dulu. Kelompok 1 sampai kelompok 4. Ini sudah Bu Umi bagi kelompoknya. Ya, sesuai gaya belajarnya. Kan kalian sudah tes diagnostik nih. Oh, kelihatan, oh saya suka mendengarkan Bu, saya suka ini gitu. Kemudian ada temanya masing-masing. Bu Umi kasih waktu 20 menit untuk bergabung sama kelompoknya, kemudian mendiskusikan. Bisa ya? Waktu 20 menit dari sekarang. Kelompok 1 sampai kelompok 4 ada yang mau mempresentasikan hasil diskusinya, silahkan. Perwakilan dari kelompok 3. Saya, Bu. Ya. Hasil diskusi bersama teman-teman. Jadi untuk kelompok 3 telah ditemukan tema jadwal sholat 5 waktu. 1 ada sholat duhur. Waktunya dari tergelincirnya matahari hingga bayangan semua benda dengan aslinya. 5 subuh waktunya dari terbit fajar hingga terbit matahari. Begitu, Bu. Ya, oke. Kelompok 1 sampai kelompok 4 presentasinya sudah bagus sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Tapi dari hasil ini kekompakan dan kinerja kelompok ini paling bagus adalah kelompok 3. Oke, kelompok 3 bagus sekali. Yuk sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan nggak dari pertemuan kali ini? Kesimpulannya apa? Mbak Atina, ya, Mbak Atina disimpulkan yuk. Di pelajaran ini tadi, Bu, saya dapat pelajaran tentang sholat. Sholat itu adalah ibadah penting dan amal yang pertama kali akan dihisab nanti kita ketika di
akhirat, Bu. Yang keempat itu rukun sholat tuh ada 13 dan harus dilaksanakan secara urut dan tertib, Bu. Ya, harus dilakukan secara urut. Oke. Habis ini HP-nya bisa diambil ya. Bu Umi sudah kirim link di grup. Di sana ada tes formatif yang bisa kalian kerjakan. Nanti Bu Umi kasih waktu 20 menit sampai 5 menit sebelum bel selesai. Baik, Bu. Oke, sudah selesai semua ya. Silahkan sebelum pembelajaran ditutup kita berdoa dulu. Silahkan salah satu pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni Allahumma Manfa'ni bima 'allamtani bima 'allamtani wa 'allimni limni ma yanfa'uni ma yanfa'uni wazidni ilma. zidni ilma. Alhamdulillahi Alhamdulillahi ala kulli halin halin wa a'udzu billahi a'udzu billahi min adzabnar. benar. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, ini doanya luar biasa, lengkap sekali ini doanya. Oke, sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Waqtuhu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.